yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felius Lia. Yang punya web, tapi bukan web, kayak Facebook, kayak Instagram, ya media sosial sudah masuk. Cuma kalau untuk masuk ke web, kayaknya masih belum ada. Kalau ke web itu kan gini, sekali buka UMKM Klasemen, itu kan terbuka semua, bukan satu-satu Pak ya. Sepengetahuan saya begitu. Nanti biar bagiannya Pak Mufid ini yang menjelaskan juga, karena narasumbernya Pak Mufid ini. Terus untuk bagian IT ya Pak ini, bagian IT dosennya anak saya Pak Isi. Jadi di sini itu Pak kayaknya ada 1-2 yang sudah punya program halal, iya. Hanya 1-2 sudah punya program halal, yang lain belum. Jadi nanti Pak Mufid selaku narasumber mungkin nanti juga disampaikan bagaimana caranya supaya untuk mendapatkan sertifikat halal. Soalnya sekarang kejar-kejarnya Bupati Probolinggo UMKM terus ini yang digenjot. Acara terus terbut ini Pak, acara terus. Iya, kayak Bu Tinggi sekarang ada lomba di kecamatan. Jadi itu mungkin dari kami permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa masih belum bisa hadir di acara ini karena ada kepentingan pribadi, masih belum bisa hadir di sini. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suparman selaku Sekretaris Desa Klasemen beserta jajarannya. Yang terhormat narasumber pada hari ini yaitu Bapak Mufid Eskom MM. Yang terhormat Bapak Imam Hakim dan Pak Ahmad Zaki, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta undangan pada pagi ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan semua, sehingga kita bisa hadir pada acara pagi ini, yaitu pada acara sosialisasi digital marketing dengan tema upaya peningkatan daya saing UMKM Desa Klasemen. Hadirin yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Lebih dari 60% produk domestik bruto kita disumbangkan oleh UMKM, dan sebagian besar lapangan kerja di negeri Indonesia ini juga ditopang oleh sektor tersebut. Oleh karena itu, penguatan UMKM adalah kunci bagi kemandirian ekonomi bangsa. Namun, kita juga menghadapi tantangan besar di era globalisasi dan digitalisasi pada masa ini, yaitu perubahan perilaku konsumen, persaingan pasar yang semakin ketat, serta tuntutan inovasi menuntut untuk UMKM mampu beradaptasi
adaptasi gitu, karena ini Bu ya, pada era globalisasi ini kita dituntut untuk melek digital. Jadi bagaimanapun juga kalau kita ingin produk kita itu tidak kalah saing di pasaran, maka kita harus mengikuti perubahan zaman ini. Nah, untuk UMKM dapat perluas jangkauan pasar, membangun brand, serta meningkatkan penjualan dengan biaya yang relatif lebih efisien. Jadi kalau ibu-ibu ini ya bisa memasarkan produk ibu-ibu di digital, maka itu bisa menghemat biaya ini pemasaran. Jadi ibu-ibu tidak perlu buka toko terus harus menjaga pegawai, itu tidak perlu, tapi cukup di posting sudah cukup. Nah, Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, melalui acara ini kita berharap para pelaku UMKM dapat memperoleh wawasan, keterampilan, dan motivasi baru untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya. Mungkin yang saya hormati dari Universitas UGM, dosen pendidik terkait KKN mahasiswa dan sekalian, Bapak Ibu yang saya banggakan, ini adalah sebuah usaha UMKM yang sudah nampak jelas sosialisasi utama itu. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, langsung saja poin yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dikasih waktu ataupun barang 5 menit Bapak dan Ibu. Juga terkait ini kami selaku double Ketua BAPN dan Ketua Koperasi Desa Merah Putih yang masih belum, sampai sekarang masih belum dirilis Pak. Jadi insya Allah bulan Oktober. Tapi kami sudah punya kantong yang namanya SKU, ya, jadi sah kepengurusan Kopdes Desa Merah Putih, Desa Klasmen sudah sah, ada. Yang kebetulan ketuanya saya. Cuma masih belum kita aksi. Bapak dan Ibu saudara sekalian, terkait hari ini masih di bulan Agustus, saya sampaikan Bapak Ibu, jadi saya tidak segan-segan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberi kemerdekaan selama 80 tahun dan mudah-mudahan terus istilahnya kemerdekaan ini tetap kita rasakan. Nah, untuk itu saya mengingatkan, kemarin juga saya katakan Bu dosen pembimbing, adik-adik saya libatkan semua kegiatan BAPN di Desa Klasmen. Nah, apalagi ketika ada momen yang namanya upacara, syukur alhamdulillah, bendera-benderanya, MC-nya semuanya dari Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, dunia pemasaran saat ini telah mengalami perubahan besar dengan hadirnya teknologi digital. Oleh karena itu, acara ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kita semua untuk mampu memanfaatkan digitalisasi dalam mengembangkan usaha yang sudah Bapak Ibu sekalian miliki. Mungkin itu saja. Langsung ke materi selanjutnya, yaitu materi inti. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita memiliki nama lengkap dengan nama Bapak Mufid Andrianata, Eskom NM, dengan panggilan Bapak Mufid. lalu juga Ibu Kuswati Hasanah selaku DPM di Desa Klasmen, teman-teman saya yang dari sesama
serta peserta KKN pastinya betul membantu dan berbagai acara acaranya ya. Dan tak lupa juga para peserta atau bapak ibu yang saya hormati, pelaku usaha UMKM di desa Kasemen. Saya maju saja. Oke, materinya sebenarnya simpel ya Bu, Bapak Ibu, tentang sosialisasi digital marketing. Ini mudahnya seperti itu. Kalau di desa Klasemen saya juga kurang tahu nampak nih. Saya juga aslinya bukan dari Probolinggo, tapi disampaikan saya orang Malang, ngomong bro ya nggak ngerti. Kamu tema sosialisasi digital marketing ini penting Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu sebagai pelaku usaha itu nggak cukup memasarkan hanya mulut ke mulut. Kalau hanya tetangga sekitar aja sudah pasti tahu. Tapi kalau untuk memasarkan di digital atau di online itu perlu trik and trick. Nah, oke, ya mudah-mudahan tidak sulit materi saya, tapi intinya saya sampaikan dengan mudah. Oke, lebih dari 90% ekonomi Indonesia ditopang oleh UMKM. Benar atau betul? Benar atau betul? Berarti benar ya. Porsi terbesar dalam suatu negara jika terjadi masalah pada UMKM, ekonomi Indonesia juga akan terganggu pastinya. Hal ini terlihat jelas pada waktu pandemi. Pada waktu pandemi itu banyak sekali UMKM itu belum tikar, apalagi yang susah sekali. Biasanya kalau secara tradisional jual di pasar, jual di jalan itu ya masyarakatnya kena. Kalau pas pandemi itu juga ada pembatasan keluar ya, harus bermasker, harus pakai hand sanitizer, cucian tangan dan lain sebagainya. Waktu itu juga susah, apalagi kebiasaan jual secara langsung ke orang itu butuh waktu. Kalau seminggu sebulan itu kurang rasanya. Karena apa? Ya karena digitalisasi itu dilakukan atau dipelajari itu secara terus menerus untuk menjadi kebiasaan. Karena kalau kebiasaan akhirnya ya jadi paham atau melek digital. Saya rasa Bapak Ibu juga punya anak ya. Nah, anaknya juga harus dimanfaatkan. Jadi bukan hanya minta uang saja, tetapi juga bisa bantu. Apalagi anak sekarang itu pinter-pinter Bu. Berapa tahun aja, mungkin 1-2 tahun itu sudah pintar mengoperasikan handphone ya itu. Kalau di angkatan saya mungkin Pak Bayaki atau Bu Swatun itu mungkin kenal handphone mungkin di bangku kuliah baru pakai handphone. Kalau anak sekarang sudah habis buka YouTube pintar sekali. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu punya anak di tingkat SMP, SMA maupun perguruan tinggi, nah itu juga bisa dimanfaatkan. Salah satunya untuk mempromosikan lewat konten. Kalau WhatsApp Bapak Ibu sudah pintar betul pastinya. Karena kalau biasanya fokusnya di jualan, biasanya update statusnya ya jualan. Mulai mentahnya atau frozen atau yang matang. Tapi itu hanya melalui kontak handphone saja. Tetapi di luar itu mana bisa kita menjangkau. Nah, saya berikan trik aja.
di media sosial, di Facebook maupun di Instagram. Ya, kalau saya pandu satu persatu juga, saya rasa waktu itu juga itu roasting kopi. Jadi di jam tertentu atau di 30 menit itu sudah makan secara rata. Mesin kopi ya, mesin. Nah perlu, tapi yang intinya kopi itu kopi mentah yang sudah dikeringkan, sudah dikupas itu, jadi di roasting. Tapi biasanya kalau untuk produksi itu tidak bisa langsung dikonsumsi, apalagi jenis kopi Arabica, karena Arabica itu kan harus tempatnya juga beda. Karena di rumah itu sambil dimarahi, wah gulanya habis, kopinya habis. Kalau di kafe kan enggak, tapi gaya-gaya tuh juga. Keunikan sebagai kunci keberhasilan di mana digital marketing digunakan mungkin bisa saja sama secara Tanya tentang apa? ini kalau nggak tanya saya yang nanyain. Boleh bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari moderator ada pertanyaan, saya akan bertanya ke audien. Karena audiennya tidak bertanya ke pemateri, akan saya balik kalau begitu. Selama ini Ibu siapa? Ibu Sofi itu berkecimpung di UMKM pembuatan roti. Nah, apakah Ibu selama ini mulai dari izin ya dan sebagainya itu sudah ada? Halal sudah ada semua. Nah, untuk apa semuanya? Dari sini semua pengurusan produk selain yang ada di tempel, selain di tempel yang ada di kemasan, itu ada fungsinya, Ibu. Ibu jika mau mengajukan bantuan, kalau ingin mengembangkan produknya, baik itu secara global, lokal maupun global, itu bisa mengajukan kepada pemerintah daerah atau menggandeng dosen, yaitu dihibah. Ada yang namanya hibah pengabdian. Nah, syarat dari hibah pengabdian yaitu salah satu yaitu ada izin dari Subhanallah,